Halo, saya Putut Utama. Saya Rara Kuastra. Kita dari Tempah. Tempah sendiri biasanya di Jogja. Kita udah sekitar 10 tahun di Jogja. Awalnya untuk studi, aku di Fakultas Seni Rupa sama kayak Rara. Aku di Seni Murni. Aku ambil desain. Kita berdua memang punya satu ketertarikan yang sama secara visual. Awalnya kita memang kerjanya bareng, tapi berkaryanya itu kita masih sendiri-sendiri, masih atas nama Rara Kuastra, terus Putut juga masih pakai nama Putut. Pakai nama masing-masing. Masih nama masing-masing. Cuman itu terus jadi keterusan, kok kayaknya butuh satu wadah gitu ya. Satu wadah yang terus ujung-ujungnya butuh satu nama untuk kayaknya kita kerja bareng deh. Awal-awalnya bentuknya apa ya? Scarf ya, kita bikin scarf. Bukan. Notebook. Notebook. Covernya kita bikin sendiri, kita cetak sendiri, kita binding sendiri. Kita main kain, kita main fabric untuk produk scarf. Kita main enamel pin ya waktu itu. Kita main kaos kaki. Katakanlah kanvas lain yang bisa kita olah untuk memperkenalkan karya kita. Secara visual juga kita, mungkin orang pada ngertinya tanaman, kenapa tanaman, lebih banyak image tanaman mungkin yang orang kenal kita gitu. Aku memang suka sama tanaman, cuman nggak yang memang harus punya tanaman ini, tanaman itu enggak sih, tapi memang suka aja tanaman. Jadi karena awal ketertarikan personal, kita bikin gambar tanaman untuk bikin ilustrasi di cover buku. Nah setelah itu keterusan kita bisa nyari konsep yang lebih luas dari situ. Dari tanaman itu kita jadi bisa membahas masalah pekarangan rumah, membahas tema-tema tentang ruang dan seterusnya. Kita ngelihat teko blirik, katakanlah ini sangat rumahan banget ya. Kita gambar teko blirik, tiba-tiba di tengah jalan, oh ada piala yang di ruang tamu rumah orang, kita gambar itu. Terus berlanjut, benda-benda domestik yang ada di rumah itu kita gambar semua. Kita ternyata banyak bikin gambar ilustrasi di kertas, di kanvas yang kecil-kecil seperti itu. Terkumpul banyak. Waktu itu aku inisiatif kayaknya di scan satu-satu deh, di foto, di scan satu-satu. Kita nih punya bank visual, kita masukin ke komputer. Nah, proses kreatif kita sebenarnya adalah ketika mengkolasenya di komputer dengan bantuan software. Jadi belum karya itu dibikin, kita sudah melihat karya itu jadi dulu. Secara kolasenya sudah jadi. Setelah itu baru istilahnya kita sadur ya, kita sadur jadi karya. Baik itu karya instalasi yang berdiri sendiri 3 dimensi maupun karya 2 dimensi. Kalau riset sebenarnya banyak beberapa kasus yang kita kerjakan gitu. Katakanlah kita mengerjakan commission gitu. Kita harus tahu nih latar belakang karya ini itu seperti apa. Mulai yang paling dasar dulu, karya ini akan didisplay di mana. Calon klien ini berbentuk perusahaan atau perseorangan. Kita mempresentasikan konsep dari kita berbentuk narasi itu. Untuk brainstormnya kita lakukan bersama-sama, baru keputusan terakhirnya adalah visualnya. Misal membahas tentang hutan gitu, kita bisa cuma ngambil keyword kayak sungai, tanaman, dan hewan, 3 keywords itu misal. Itu bisa jadi bahan kita sih, dari situ kita breakdown. Berarti itu nanti mempengaruhi di visual yang akan kita tampilkan di karya-karya tersebut gitu. Proses selama ini tuh menentukan pola kerja kita sekarang ya. Itu yang bakal kita bawa untuk next pola kerja kita selanjutnya. Tapi tidak melulu pola kerja seperti ini akan bertahan sangat lama gitu. Karena basicnya kita sangat menerima perubahan. Pola pengkaryaan kita 5 tahun yang lalu mungkin ini sudah uzur dan harus dirubah. Jadi 10 tahun mendatang bisa juga polanya berubah, dan itu akan merubah di karyanya Tempah sendiri. Mungkin warnanya jadi hitam dan putih se-ekstrem itu karena teknis berubah,
Kalau kita konsepnya akan mengikuti itu berbanding lurus keduanya. Proses yang selalu kita pertahankan itu tuh kita terbuka satu sama lain gitu. Masing-masing klien dan seniman ada obrolan, jadi sama-sama enak. Posisi Tempa sebagai seniman itu bukan pilihan murni. Emang selama ini kita berkutat dengan menggambar, berkarya dan seterusnya, tumbuh secara organik ketertarikannya di situ. Jadi kenapa tidak fokus? Bersangkut paut sama bagaimana keseriusan kita terhadap Tempa sendiri ya, kita berdua mendaftarkan haki nama Tempa itu sendiri, karena menurut kami ini satu nama, perlu proses untuk sampai ke depannya, untuk sampai sekarang ke depannya perlu proses. Jadi lebih baik kita jaga nama ini. Kita salah satu seniman yang bisa bekerja sama dengan tim sebenarnya. Tim yang masif gitu, lebih dari 10 orang. Jadi beberapa proyek kita membutuhkan orang yang banyak, tersistem beberapa divisi. Nah itu kita pelajarin sih sebenarnya, bisa sampai ke titik goalnya dan maksimal gitu. Nah di balik itu kan sebenarnya prosesnya sangat panjang. Enggak kita berdua doang yang sebenarnya mengerjakan karya itu, tapi banyak teman gitu, banyak teman yang bisa kita jadikan tim untuk mengerjakan itu. Jadi sebenarnya salah satu bentuk terima kasih kita tinggal di Jogja, karena di Jogja lingkungannya sangat mendukung untuk profesi seperti ini.